汲取纯粹的雷道升级。翼皇与原神的面貌出现，日后再借用虫童形成奇异感应，记在身上。 Halo kalian semua, selamat datang di channel singkat padat. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan melanjutkan cerita dari serial Donghua One Mei Shinje ataupun Perfect War episode 154, yang dimana pada cerita sebelumnya Shihao bertemu dengan kedua teman lamanya, yaitu kupu-kupu kaisar dan juga Shibatian alias si batu dewa. Dengan bersama kedua teman Shihao melanjutkan kembali perjalanannya sampai pada akhirnya Shihao menyelamatkan klan batu yang berada di alam atas yang telah dijadikan budak. Dan setelah itu pun juga Shihao menemukan adanya batu suci yang dapat mengetes keturunan seseorang. Apakah keturunan dari orang tersebut merupakan keturunan dari pendosa ataupun tidak. Sampai pada akhirnya Shihao bertarung melawan naga iblis surgawi yang marah kepada Shihao karena ia menganggap jika Shihao merupakan keturunan dari pendosa yaitu klan batu. Dengan adanya simbol yang berada di dahinya Shihao, yang padahal simbol tersebut merupakan simbol dari lambang kemuliaan. Pertarungan Shihao melawan naga iblis itu terjadi sampai pada akhirnya Shihao berhasil mengalahkan dari naga iblis itu. Dan Shihao juga melanjutkan perjalanannya dengan Shihao yang pergi ke tempat negara api karena Shihao ingin bertemu dengan pasangan pertamanya yaitu Ling Er. Namun anehnya di sana Shihao tidak bisa menemukan keberadaan dari Ling Er. Sampai pada akhirnya Shihao berkumpul di sebuah perkumpulan. Dengan di sini katanya adanya seorang jenius yang akan muncul. Dengan adanya seorang perempuan juga bernama Tian Yao yang berasal dari klan Pola Iblis. Dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang mari kita masuk ke cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan Shibatian yang menjelaskan kepada Shihao mengenai Gongyan. Yang dimana Gongyan ini merupakan seseorang yang sangat kuat. Karena pada pertarungan sebelumnya, Gongyan telah berhasil memenangkan kompetisi 3000 negara, berada di peringkat pertama. Tetapi Gongyan sekarang telah kehilangan semangat hidupnya, bisa dibilang seperti itu. Karena Gongyan yang telah kehilangan orang tercintanya. Dan setelah itu pun Gongyan berteriak menangis dengan keras, seakan dirinya dipenuhi oleh rasa penyesalan. Tianyo merasa kasihan kepada Gongyan dan Tianyo mencoba untuk membuat Gongyan merasa tenang dengan meminta kepada Gongyan untuk mengikhlaskan kekasihnya yang telah lama meninggal. Karena ternyata kekasihnya Gongyan ini telah dikuburkan di tempat ini. Bisa dibilang tempat ini merupakan pemakaman dari kekasihnya. Dulu juga Shibatian telah mendengar kisah kalau Gongyan pernah menemani makam dari kekasihnya sepanjang hari bersalju sampai membuat tubuhnya dipenuhi oleh es. Saking cintanya Goyang ini dengan kekasihnya. Goyang merasa sangat terberdaya setelah dirinya kehilangan kekasihnya. Tetapi di saat itu, tiba-tiba saja adanya seseorang yang memakai zirah emas datang ke tempatnya Gongyan. Dengan tatapannya tanpa ada rasa takut untuk menantang Gongyan bertarung. Dan secara tiba-tiba saja Jianyun langsung menyerang Gongyan. Terjadi peraduan serangan di antara mereka berdua dengan hasil yang seri di antara mereka berdua. Dan setelah itu pun Gongyan mengajak kepada Jianyun untuk bertarung di tempat lain. Lalu mereka pun memasuki belahan dimensi dan bertarung di sana tanpa adanya orang yang bisa melihat pertarungan mereka. Orang-orang mulai membicarakan tentang Jianyun karena mereka tak menyangka adanya seseorang yang berani untuk menantang Gongyan bertarung secara duel. Mereka jadi penasaran dari mana asal-usul Jianyun ini. Ada beberapa orang yang mengatakan jika Jianyun berasal dari lembah pedang dan merupakan orang yang paling unggul di lembah pedang tersebut. Yang bahkan waktu Gongyan pensiun, Jianyunlah yang telah mengambil kekuasaan dunia. Yang bisa dibilang Jianyun merupakan jenius pengganti dari Gongyan. Dan setelah itu pun kita diperlihatkan lagi dengan adanya seorang perempuan yang muncul di sana, di mana perempuan ini merupakan temannya Jianyun yang merupakan seorang pewaris wanita dari lembah pedang.
Tampak wanita ini sangat membenci Gongyan karena Gongyan yang begitu lemah menangisi seseorang yang telah meninggal, yaitu kekasihnya. Apalagi ia ini juga memiliki keturunan sebagai pendosa. Wanita berzirah emas tampak memiliki dendam yang sangat berat kepada seseorang yang memiliki darah pendosa. 还在为一个最血出身的贱女人。剑州第一大教培养出来的，所以一直视长公演为对手。 Shihao yang mendengar itu pun merasa tersinggung. Dan setelah itu pun Shihao mengeluarkan tanda yang dianggap banyak orang sebagai tanda pendosa yang padahal tanda itu merupakan simbol kemuliaan. Shihao yang mengeluarkan tanda itu pun membuat sang wanita berzirah emas merasa kesal. Karena ternyata Shihao merupakan salah satu dari keturunan pendosa. Tetapi sang wanita itu juga merasa kaget dengan simbol pendosa yang dimiliki oleh Shihao. Karena simbol yang dimiliki oleh Shihao sangatlah kuat. Tentu saja wanita berbaju merah sangat begitu kesal kepada Shihao karena Shihao yang berasal dari keturunan darah pendosa. Wanita ini juga tidak takut kepada Shihao walaupun Shihao memiliki lambang pendosa yang sangat besar. Wanita ini tidak takut karena dirinya memiliki bantuan dari seorang pria berbaju zirah emas sebelumnya, yaitu Jianyun. Jianyun dianggap sebagai orang yang sangat kuat karena sebelumnya telah berhasil melakukan pertarungan besar di 3000 negara. Makanya di sini Jianyun juga berani untuk menantang Gongyan bertarung. Wanita berbaju emas yang merasa kesal kepada Shihao langsung menghunuskan pedangnya ke arah Shihao. Tetapi tak disangka Shihao dengan mudahnya berhasil menghancurkan pedang dari wanita itu. Pertarungan antara Shihao melawan wanita itu pun berlanjut dengan wanita itu yang panik mengeluarkan semua serangan yang ia miliki ke arah Shihao. Tetapi semua serangan yang dikeluarkan oleh wanita itu sama sekali tidak berguna kepada Shihao. Wanita itu yang sudah ketakutan kepada Shihao mengancam kepada Shihao. Jika Shihao berani berbuat macam-macam kepada dirinya, maka klannya akan memberikan pelajaran kepada Shihao yang berasal dari lembah pedang. Sampai pada akhirnya Shihao berhasil mengalahkan wanita itu menggunakan sambaran guntur emasnya, membuat wanita itu pun mokat dalam keadaan gosong. Dan lalu Shoyan mengambil jiwa dari wanita tersebut. Dan di saat itu Shihao melihat sebuah penglihatan secara sekilas, yang dimana di sana Shihao melihat kaisar dari negara api yang sedang berbicara kepada kaisar dari dunia alam atas. Di sana juga adanya Ling-Er yang menemani sang ayah. Ayahnya Ling-Er bertanya kepada sesosok kaisar itu mengenai leluhur dari negara api mereka, karena ayahnya Ling-Er dan juga para penduduk dari negara api ingin menemui mereka. Sesosok Kaisar Miseris itu memberitahu kalau mereka semua berasal dari asal-usul yang sama, tidak ada yang berbeda satu sama lain. Dan jika mereka ingin menemui leluhur mereka, maka mereka bisa meminta perlindungan terlebih dahulu dari tempat yang bernama Yaoyan, ataupun merupakan tempat dari kebun obat Tonggu. Maka di sana mereka bisa mendapatkan perlindungan sementara. Shihao yang melihat itu pun sekarang menyadari di mana keberadaan Ling-Er dan juga ayahnya berada, yang dimana mereka berdua sekarang berada di sebuah desa dari negara api yang berada di alam atas, dan mungkin di sana Shihao bisa menemui Ling-Er kembali. Namun di saat itu Shiba Tian meminta kepada Shihao untuk segera pergi karena kemungkinan temannya dari si perempuan tadi yaitu Jianyun akan menemukan mereka dan mereka akan mendapatkan masalah dari Jianyun. Shihao setuju dengan hal tersebut, tetapi sebelum Shihao pergi dari sana, Shihao mengatakan kepada seluruh orang kalau simbol yang mereka miliki ini bukanlah simbol pendosa, tetapi merupakan simbol dari kemuliaan mengenai perjuang dari para leluhur mereka. Dan setelah itu pun Shihao pergi dari sana. Tetapi di saat itu tampak adanya seseorang yang bernama Ning Chuan yang tampak begitu tertarik kepada Shihao karena Shihao yang memiliki simbol pendosa yang sangat kuat, yang bahkan simbol itu sangatlah besar belum pernah ia lihat sebelumnya. Orang ini pun jadi tertarik sekali kepada Shihao. Sedangkan dalam pertarungan Jianyun melawan Gongyan,
masih terjadi pertarungan sengit di antara mereka berdua. Pertarungan itu berlangsung dengan kekuatan yang sangat dahsyat di antara mereka. Tetapi anehnya di tengah pertarungan itu tiba-tiba saja Gongyan pergi meninggalkan Jae-yun. Hal ini pun membuat Jae-yun sangat kesal. Dan Jae-yun berjanji jika mereka bertemu lagi suatu saat di masa depan, maka dirinya tidak akan membiarkan Jae-yun kabur dan akan membereskan masalah mereka di sana dengan ia yang akan memusnahkan Gongyan. Di tengah perjalanan Shihao melewati gunung primitif, Shihao melihat adanya sebuah badai petir dari guntur surgawi. Shihao yang melihat ini pun merasa cukup senang karena Shihao bisa mengambil kesempatan ini untuk meningkatkan kekuatan tubuh dan juga jiwanya. Karena guntur surgawi dikenal sebagai kesesaran guntur yang dapat memperbaiki jiwa dan juga tubuh seseorang. Shihao tertarik untuk mencoba menjajal dari kesesaran guntur surgawi tersebut. Tetapi Shibatian merasa tidak yakin kepada Shihao. Ia takut akan terjadi hal yang buruk kepada Shihao jika Shihao terkena kesesaran guntur surgawi. Karena kesesaran guntur surgawi merupakan garis tepi antara hidup dan kematian. Peluang dari seseorang untuk bisa bertahan hidup sangatlah kecil. Lebih besar kematiannya daripada kesuksesannya. Shibatian bertanya apakah Shihao tidak jadi untuk menemui sang istrinya yaitu Ling-er. Shihao langsung mencoba memasuki kesesaran guntur surgawi itu. Sambil di sini Shihao sangat yakin dirinya bisa melewati kesesaran guntur surgawi. Walaupun bisa dibilang juga kesempatannya itu memang kecil seperti apa yang dikatakan oleh Shibatian sebelumnya. Karena jika Shihao salah maka korbannya wadah spiritual Shihao dan juga tubuhnya Shihao akan tewas. Tetapi Xinghao juga tidak bisa merelakan kesengsaraan surgawi ini begitu saja. Karena besok Xinghao akan berhadapan melawan orang-orang kuno yang merepotkan. Jika dirinya tidak mengambil manfaat dari kesengsaraan guntur surgawi, maka hal itu akan membuat Xinghao merasa sangat dirugikan. Melawan orang-orang kuno besok merupakan tantangan yang lebih sulit daripada menerima kesengsaraan guntur surgawi ini. Xiao sekarang secara perlahan bisa menyerap kekuatan dari guntur surgawi dan dirinya sekarang sedang mencoba untuk berkultivasi. Tetapi di saat itu Xiao merasakan adanya sesosok makhluk yang berada di sekitarannya. Ternyata di dekat Xiao sekarang adanya burung guntur. Hal ini pun membuat Xiao merasa cukup diuntungkan. Xiao langsung mencoba untuk menangkap burung guntur tersebut dengan kekuatannya, yaitu dengan Xiao memanggil sebuah lapangan dengan bentuk seperti burung lotus. Dengan adanya ini Xiao berhasil menangkap burung guntur itu, dan Xiao memutuskan untuk menyalurkan kekuatan dari burung guntur ini ke tubuh aslinya. Tetapi setelah itu tiba-tiba saja Xiao mendapatkan kesengsaraan baru, yang dimana kesengsaraan ini merupakan kesengsaraan salju dan juga air, membuat tubuh Xiao secara seketika langsung membeku menjadi es. Tetapi sayangnya setelah itu pun juga cerita dari serial Donghua Perfect World episode 154 bersambung. Dan berikut sedikit preview yang diperlihatkan untuk episode selanjutnya. Pada preview kali ini kita diperlihatkan dengan Xiao yang terjatuh ke dalam ruangan hampa. Dan setelah itu tampak Xiao yang ditolong oleh seorang kakek tua. Kakek tua itu mengangkat Xiao dari ruangan tersebut. Dan lalu kita diperlihatkan dengan Xiao yang bertarung melawan sesosok misterius menggunakan kuda serta tombak, bertarung melawan Xiao di dalam ruangan kehampaan. Sampai Xiao melemparkan tombaknya mengenai sesosok misterius menggunakan kuda. Setelah itu kita diperlihatkan dengan Xiao yang duduk di tepi sungai. Sambil di sini Xiao memegang bunga lotus yang sedang berterbangan. Dan setelah itu Xiao pergi ke sebuah desa. Di sana Xiao merasakan adanya seorang perempuan yang memiliki aura yang sangat familiar bagi Xiao. Xiao mengikuti orang itu dan ternyata orang itu merupakan kekasihnya Xiao yaitu Huo Ling-er. Yang tampak jika Huo Ling-er sekarang sedang mencuci pakaiannya.
Huo Ling-er yang melihat Shihao pun sangat senang dan ia langsung memeluk Shihao. Mereka berdua yang telah lama tidak bertemu sampai membuat Ling-er menangis. Dan hanya itu saja preview yang diperlihatkan untuk episode selanjutnya. Kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini bisa beri like serta subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya!